Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur yang tiada tara selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, nikmat dan hidayahnya. Allah masih sayang kepada kita sehingga di ahad subuh kita masih istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu yang alhamdulillah Ustaz kita sudah lama kita rindukan. Akhirnya atas izin Allah hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti dapat kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat serta salam sama-sama kita bacakan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid JCT senantiasa mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir dan dapat bertemu beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Marhum Al-Ustaz untuk dapat memberikan tausiahnya kepada kami, lebih dan kurangnya kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Maha benar Allah dan benar Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terutama pencinta kuliah subuh dalam materi tasawuf, yang insya Allah semua kita dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menafaskan kalimat tahmid dan tasyakur. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita dapat berjumpa kembali, walaupun cukup lama kita tidak bersua, baik karena pandemi COVID-19 maupun satu dan lain hal. Tetapi pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, inilah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Mengiringi kesyukuran ini, mari kita ucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema tausiah kita pagi ini ialah hikmah hijrah. Meskipun sudah di penghujung bulan Muharram, tepatnya hari ini Ahad 20
Jumat 23, Sabtu 24, hari ini 25 Muharram 1442 Hijriah. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah karena hari inilah kita bertemu secara formal di tahun yang penuh barokah. Demikian juga mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa arti iman? Apa arti hijrah? Apa arti jihad dikaitkan dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang hijrah ini? Ini satu kajian yang menarik kalau kita lihat dari perspektif tasawuf. Iman tempatnya di hati. Hijrah, kalau dari segi kemauan seseorang itu pindah atau berubah, itu juga tempatnya di hati. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Al-Ra'd ayat 11. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada pada dirinya. Yang menjadi fokus perhatian ialah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Diri yang mana itu? Semua kita tahu anfus itu jamak daripada nafs. Nafs itu jiwa. Jiwa itu qalbu. Jadi seseorang bisa hijrah dalam arti berubah kalau hatinya berubah, tentu berubah kepada yang positif. Lalu apa pula itu jihad? Jihad adalah perjuangan yang bersungguh-sungguh dan rela berkorban untuk mencapai cita-cita perjuangan itu. Apa punya cita-cita hidup kita ini? Saya tidak ada janji dengan Tuhan Imam tadi, tapi hati kami menyatu di dalam rute perjalanan spiritual kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu ayat yang dibaca tadi, rakaat kedua. Apa artinya itu? Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Berarti untuk perjalanan ini siklus dari dan ke. Sesuai dengan usia kita masing-masing sekarang, saya pikir tidak ada di bawah 40 dia. Coba anak saya begitu. Ini kalau kita ambil arah perjalanan, inna lillahi dari Allah wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah. Ini kita sekarang berada pada jalur dari atau ke ya, menuju pulang. Nah, dalam rangka menuju pulang itulah kita mestinya menyadari bahwa dulu kampung halaman nenek moyang kita Siti Hawa dan Adam alaihissalam itu adalah di surga. Kalau dari sana kita take off, lalu jalan-jalan ke muka bumi sekitar 70, 80, 90 tahun, kembalinya mestinya ke tempat semula. Kemana itu? Ke surga. Tapi untuk itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan di muka bumi ini. Itu. Oleh karenanya yang diperjuangkan itu apa? Satu, karena kita sebelum hadir ke muka bumi ini, baik itu manusia pertama yang menurut ulama tafsir, terutama Tuan Guru saya Syekh Hamdan Abbas, dia mengatakan manusia pertama yang diangkat menjadi khalifah itu adalah Adam. Kalau ada pendapat mengatakan Adam bukan manusia pertama, mungkin manusianya tidak macam kita ini, dan statusnya tidak menjadi khalifah. Itu almarhum Haji Yusuf Soket kan ada menulis buku, Adam bukan
manusia pertama. Itu menjadi perdebatan. Kita yang punya kemampuan menganalisis bukan manusia pertama yang mana yang diangkat menjadi khalifah dan yang bentuknya macam kita ini. Kalau manusia pertama yang diangkat menjadi khalifah, jelas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, aku akan mengangkat khalifah di bumi. Tipe manusia yang diangkat menjadi khalifah di muka bumi adalah tipe Nabi Adam alaihissalam seperti kita ini. Kalau begitu, kita adalah khalifah Allah di muka bumi, anak cucu keturunan Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dan mereka berangkat dari surga. Gitu ya. Lalu sebelum itu, manusia adalah makhluk dua dimensi, roh dan tubuh. Bagi kita makhluk generatif, tubuh kita diciptakan Allah dari saripati makanan, dari apa yang ada di alam ini, tanah, air, api, udara. Oleh karena itu orang Jawa mengatakan kita ini punya sedulur papat pancar limo. Ada orang Jawa di sini. Nah, yang empat itu ialah tanah, air, api, udara. Yang kelima itu adalah nyawa. Oleh karenanya kepada alam kita tidak boleh sombong, karena mereka saudara kembar kita. Lalu nyawa itu dalam artian roh, sebelum ditiupkan ke dalam tubuh untuk menjadi mesin penggerak kehidupan, Allah interogasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum? Apakah kamu tetap akan mengaku Allah Tuhanmu? Apakah kamu bersaksi aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu ketika kamu nanti sudah dihadirkan ke muka bumi? Lalu kita menjawab, bala syahidna. Tentu saja kami mengaku bersaksi Allah adalah Tuhan kami. Pengakuan dan kesaksian itu dibawa hadir ke muka bumi ini. Ternyata di muka bumi ini banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi janji itu. Satu, di muka bumi ini ditemukan orang-orang yang mengaku bertuhan, tapi Tuhannya tidak sebenar-benar Tuhan. Sepanjang sejarah para nabi dan rasul, misinya adalah mengembalikan janji itu kepada statement semula Tuhan itu Allah, la ilaha illallah. Maka demi untuk itulah Nabi Muhammad SAW menancapkan keyakinan itu di Makkah 13 tahun, tapi tetap mendapatkan tantangan untuk dapat melanjutkan dakwah agar manusia ini beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Keadaan yang tidak nyaman di Makkah itu harus ditinggalkan. Kan gitu ya. Jadi antara iman, hijrah dan jihad itu berjalin berkelindan untuk kembali kepada fokus perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah. Jangan dari Allah nanti pulangnya dimurkai Allah. Yang kedua, ternyata di muka bumi ini banyak godaan, karena dunia ini dapat mengalihkan perhatian manusia daripada akhirat. Sebab di muka bumi inilah disediakan Allah kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ya Pak ya? Halo Pak? Masih ada ya? Kebutuhan makanan, minuman, pakaian, perumahan, itu ya. Tapi kebutuhan makanan, minuman, pakaian itu ada batasnya. Kita perlu makan, tetapi tidak semua yang kita dapat kita makan. Misalnya Pak Mahdi penghasilannya untuk satu hari katakan dulu 1 juta. Apakah yang 1 juta itu untuk makan semua? Tidak. Kalau kita perlu pakaian, apakah harus kita berikan pakaian semua? Maka diingatkan bahwa tinggi yang kita dapat itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu menunjukkan perlunya kita mendapatkan apa yang ada di dunia ini untuk kita sisihkan bagi kehidupan yang pasti abadi di akhirat nanti. Tapi ternyata perlombaan hidup di muka bumi ini, orang tidak mau makan sekedar enak, tapi mau makan enak, bergengsi,
Dan kalau bisa harganya mahal. Itu hanya soal beda tempat makan saja. Makannya di ruang kaca lantai 2, bisa nengok orang lewat di lapangan Merdeka. Ya padahal ini makan juga ayam mati kan. Ya kan sudah mati baru boleh dimakan kan? Ya tentunya kan disembelih. Ya, ayam apa namanya itu? Ya, kalau di situ bukan ayam penyet itu fried chicken, ayam digoreng kan? Ayam pun sudah mati baru dikasih gelar ya ayam penyet, ayam goreng, ayam pacok, tanpa goreng. Kalau manusia sudah mati gelarnya satu saja almarhumah. Akhirnya manusia lalai dengan kehidupan dunia itu. Nah ini yang diingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu. Yang ketiga, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kembali kepada sejarah lama, iblis dan setan juga dikeluarkan dari surga. Turunnya kemana? Ke bumi. Kita jadi khalifah di bumi. Jumpa lagi. Jumpa. Digoda lagi kita. Digodanya. Atau kita Nabi Adam saja pun digodanya. Dan terpleset. Apalagi kita. Maka hendaklah kita memperkuat keyakinan, jangan sampai kita tergoda. Ini kalau didengar mereka kita ngomong gini, dia bilang kami nggak goda manusia lagi kok. Apa dia pensiun? Itu kata setan sama iblis itu. Orang kami nggak goda pun manusia banyak yang jadi. Setan apa yang goda-goda? Kapan juga dia dicintai dia. Tengok ini. Nggak ada kami goda-goda kalian. Kalian tergoda, kadang-kadang gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, tergoda kalian. Ya, oleh karena itu kita harus mengembalikan rute perjalanan rohaniah kita dengan cara tetap pada jalur iman. Ya, iman. Saya tidak akan mereka lagi rukun iman yang 6 itu, tetapi yang paling substantif adalah Tuhan itu Allah, dan kita kembali kepada Allah adanya akhirat. Rukun iman yang ke-5 ada hari akhirat. Itu bahasa singkatnya hidup ini akan berakhir. Dan kalau sudah berakhir akan ada pertanggungjawaban. Dari segi itu tanpa perjalanan hidup ini akan berakhir dan hijrah ke tempat yang pasti abadi. Itu. Tapi transit ya Pak. Transit di alam barzah. Itu yang kata adik saya terkutul naik. Pertanyaan itu 3 Pak. Pertama di alam barzah. Yang kedua nanti ketika dia mahsyar. Yang ketiga ketika akan masuk surga kita. Ini yang nomor 3-nya Pak Mahdi biasanya orang tasawuf. Siapa kawanmu, siapa rombonganmu? Udah pegang tiket masuk surga itu. Rombonganmu siapa? Kayak gitu, macam bapak sudah pergi haji sampai sana. Siapa ketua rombongan? Nanti saya begitu Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Surah Az-Zumar ayat 73. Ya, orang-orang bertakwa itu berombongan masuk dalam surga. Mudah-mudahan nanti kita serombongan. Nah, kata rombongannya jangan sama Nabi Pak Mahdi. Imam Mahdi. Itu. Tapi orang yang masuk neraka pun rombongan juga Pak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Ya, orang-orang yang kafir itu juga berombongan masuk neraka. Alhamdulillah menjadi. Ini tentang iman. Oleh karena itu, memperoleh kita berhijrah bagi saya adalah menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah, menyuburkan iman kita. Bagaimana caranya? Kalau tadi ayat 11 surah Al-Ra'd mengatakan kita harus mengubah apa yang ada pada jiwa kita yaitu qalbu, maka cara mengubahnya bagaimana? Ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenteram. Itu surah Al-Ra'd ayat 28. Baik, kita lihat bagian 2. Kalau begitu ya hijrah itu apa? Berubah. Yang mau diubah itu apa? Qalbu kita. Perubahan
mencintai Allah, Rasulullah, dan kehidupan akhirat daripada dunia. Ini bapak-bapak cinta sama istri. Nah, cuma contoh orang yang cinta sama istri. Cinta apa ya? Nah, cinta kepada istri bisa berubah dan berpindah. Ya, kok bisa berubah? Oh, tak cocok. Ibu-ibu bisa berubah cinta kepada suami, bisa berpindah. Masing-masing lah itu. Saya ingin buktikan bahwa cinta dan akidah itu tidak sama. Cinta itu bisa berpindah. Kalau ada orang istrinya meninggal, dia sangat mencintai istri yang meninggal itu. Lalu dia kawin lagi. Apakah dia tidak cinta kepada istri yang dinikahi kemudian? Cinta. Cinta ya? Terus kepada yang sudah meninggal? Cinta juga. Itu berbagi, itu berpindah ya? Berbagi. Akidah kepada Tuhan bisa berbagi? Tidak. Itu maka cinta tidak dua mati. Rasulullah mencintai Siti Khadijah, meninggal Khadijah, ikut dia? Tidak. Tidak. Dia tetap hidup dan melanjutkan perjuangan, menikah dengan Aisyah. Pindah cintanya kalau tidak kita katakan berbagi, tapi akidah tetap. Oleh karena itu, hati ini tempat iman dan tempat cinta. Bagaimana kita menjaga iman kepada Allah tetap, tapi cinta tetap kepada Allah yang full. Macam subuh-subuh begini nih, hujan ini kan. Tadi saya bilang sama anak saya, ini hujan ini. Tapi biasanya kalau di masjid sana itu tetap banyak jemaah. Tak usah kencang-kencangan licin jalan dulu. Nah, mereka kencang di jalan tol itu takut juga saya kan. Oh, udahlah, kita target sampai sana masih bisa salat berjamaah. Karena orang tentu mengatakan hujan, apalagi cuaca panas siang hari, pagi hujan pula. Yang paling enak tarik, tarik zikir. Tapi enak tarik zikir. Itu apa yang bilang bukan saya. Itu salah satu tarikan alam kepada diri kita yang bersifat alam, karena ada tanah, air, api, udara. Itu yang dilawan itu dengan jihad itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bangun malam jam 3 melawan kantuk yang berat untuk bisa ambil wudhu, sholat tahajud, itu jihad. Ini bapak-bapak yang duduk di majelis taklim, kadang-kadang asam urat lagi kumat, terpaksa duduk bersila di kisah-kisah bola balik, tapi dia bisa mempertahankan itu karena cintanya kepada Allah, yaitu ingin menyegarkan kembali keimanan kepada Allah dan mengikuti taklim. Itu jihad. Maka ketika Ali dengan Agustia bertanya kepada saya, Buya, bisakah hati ini diganti? Saya bilang bisa. Hati itu apa, Pak? Hati itu adalah potensi kekuatan batin yang menjadi remote control terhadap semua arah gerak fisik. Kekuatan batin yang bersifat abstrak sebagai remote control yang menentukan arah dan gerak tubuh ini. Kita masuk lebih dalam ya. Secara biologis, kata almarhum Dr. Agus Surya Andani, teman saya dulu waktu saya kepala sama Persib, yang menggerakkan organ tubuh kita ini adalah batang otak kita. Namanya saraf motorik. Tapi sekaligus otak kita juga berpikir tentang apa yang mau dilakukan oleh tubuh itu. Jadi misalnya, gelas ini jauh dari saya ingin minum. Lalu untuk mengambil gelas itu
saya julurkan tangan, ketika saya tidak sampai, ketika tangan saya tidak sampai, saya berpikir, Pak, tolong ambilkan gelas itu. Jadi otak itu untuk menggerakkan fisik dan memikirkan sesuatu yang akan dilakukan oleh fisik itu, terutama untuk mendapatkan profit. Tetapi yang memberi nilai pada gerak itu supaya melakukan gerakan itu untuk yang baik atau tidak baik di mana? Di hati. Inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya pada diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau itu baik, dia mendorong kepada yang baik. Kalau itu tidak baik, dia akan mendorong kepada yang tidak baik. Kalau kita umpamakan qalbu ini adalah mesin inti dari sebuah engine, bisa nggak dicutak? Bisa nggak? Bisa. Bahkan bisa overhaul ya. Overhaul itu apa? Overhaul lah, overhaul itu diganti ya. Bagaimana caranya? Mengembalikan bahwa tidak ada yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Inilah mengapa Allah itu menunjukkan eksistensinya begitu rupa ketika kita membaca surah Al-Baqarah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ila akhir ayat. Kapan kita memahami Allah itu Rabb, Allah itu Malik, Allah itu Ilah? Kan ini yang mau kita perbaiki di hati ini. Ini udah pernah dikaji belum? Udah ya? Rabbi itu apa? Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu Rabbi, Allah itu Malik, Allah itu Ilah. Gimana kita pahamkan itu? Rabbi artinya Allah yang memelihara alam ini karena dia penciptanya, dia memerintahnya, dia mengaturnya, dia desainer, dia manajer, dia decision maker. Alam ini ada yang ngatur, Pak. Dia tidak suka-suka ngatur-ngatur sendiri. Walaupun kita diberi amanah untuk boleh mengatur, pada sebagian waktu kita dipergilirkan waktu mungkin menjadi khalifah sesuai dengan skopnya masing-masing. Bisa khalifah untuk diri sendiri, bisa khalifah di rumah tangga, bisa khalifah yang lebih luas lagi, skopnya lingkungan, kelurahan, kecamatan sampai ke kepala negara. Tapi itu pun semu. Tidak terus kita menjadi penguasa. Jadi kalau sekarang ini alam mengalami gejala-gejala apa namanya ini, fenomena yang tidak menentu, ada yang mengatur ini. Bisa kita minta tolong sama dia? Bisa. Tapi kita juga harus melakukan tugas kita untuk menjaga alam ini jangan rusak. Dari sini Bapak Ibu, saya sangat yakin alam ini Allah jaga, dan insya Allah kalau COVID-19 ini juga adalah makhluk, yaitu alam, dengan izin Allah dia ada, tetapi Allah lindungi kita jangan terkena daripada akibat itu. Yang dianggap tidak ada, Pak. Dokter 100 sudah yang mati lebih hidup, termasuk ponakan saya, Dokter Andika, anak sahabat saya, Dokter Hiruna Amin. Ada. Tetapi tidak pula karena ada COVID-19 lalu kita keimanan kepada Allah menjadi berubah ketakutan, masjid kita kosongkan. Jangan. Jangan. Mesti kita isi. Bagaimana cara kita untuk bisa ke masjid dalam pandemi COVID-19? Ikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh orang-orang yang ahli. Cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker, bawa sajadah. Itu upaya kita. Tapi alam ini ada yang menjaganya, mengurusnya. Surah Al-Ra'd ayat 39. Ya Allah yasha wa yusbitu indahu umul kita. Allah itu Rabbi,
pencipta, pengatur, pengurus alam ini, Rabbi. Lalu Allah katakan lagi, Qul a'udzu birabbinas malikin nas, malik, penguasa, raja. Dia maha kuasa, dia raja-raja. Maka jangan ada orang yang merasa dia penguasa. Ini kadang-kadang belum lagi apa-apa sudah menjadi penguasa. Baru Satpol orang merasa penguasa. Tak boleh, tapi kalau merasa memegang keamanan dan melaksanakan amanah boleh. Malik. Lalu ilahi nas ilah, Tuhan yang wajib diibadahi. Ini yang penting. Kita ini diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW di Makkah itu beribadah kepada Allah, yaitu sholat. Walaupun ketika itu sholat itu masih awal ya, karena periode Rasul di Makkah itu berdasarkan bentur ya. Nah, berjamaah belum bisa secara terang-terangan, maka muncullah kemudian historis kenapa sholat zuhur sir, sholat asar sir. Inilah yang dipertahankan. Bagaimana keimanan kepada Allah bisa diwujudkan dalam bentuk beribadah kepada Allah, yaitu sholat. Ultimatum Allah di surah Al-Anfal ayat 30, wa in yakunu bika ladina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Sallallahu alaihi. Dan ingat Muhammad, orang-orang musyrik kufar Quraisy Makkah itu sudah sepakat untuk menangkapmu, membunuhmu dan membuangmu dari negerimu. Mereka merencanakan perbuatan makar, tapi Allah sebaik-baik pembalas orang yang makar. Rasul mengambil sikap hijrah ke Madinah, dan itu sangat memerlukan pengorbanan, apa meninggalkan kampung halaman. Maka saya katakan di televisi pada acara ngaji bareng bahwa kalau Isra Mi'raj itu ujian keimanan terhadap adanya hari akhirat, gitu ya, bahwa ada hari akhirat, kami tunjukkan bagaimana situasi neraka surga itu kan. Hijrah adalah ujian dalam cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, innamal a'malu binniyat, maka mereka yang ikut hijrah itu meninggalkan semua apa yang ada di Mekah, hijrah ke Madinah. Mereka adalah seperti itu. Ini adalah satu perjuangan yang menunjukkan betapa kalau cinta kepada Allah, apapun kita korbankan. Sejarah ini adalah menjadi titik tolak awal Islam itu tumbuh dan berkembang. Saya katakan tumbuh dan berkembang Pak, karena di Makkah Rasul mengajarkan kepada manusia umat ketika itu Tuhan itu Allah, la ilaha illallah. Tapi lanjutannya apa? Kalau sudah bertuhan kepada Allah, sembah Dia. Cara menyembah Allah, sholat. Untuk menegakkan sholat yang paling afdal, dari segi kesempatan di awal waktu, dari segi cara berjamaah, dari segi tempat di masjid. Maka Rasul ketika dalam perjalanan ke Madinah pun membangun Masjid Kuba. Di Madinah dibangun Masjid Nabawi. Jadi hijrah adalah mengubah orientasi cinta, yaitu prioritas mencintai Allah, Rasulullah, dan akhirat. Cinta dunia boleh, tapi digunakan untuk menuju akhirat. Cinta istri boleh, tapi digunakan sebagai teman hidup, mencari ridha Allah. Kalau kita tidak bisa ke masjid, bisa salat berjamaah di rumah, karena ada istri satu, apalagi ada anak, Pak, maksud saya itu Bapak sensitif kali, ada istri satu dan anak empat. Nah, itu maksud saya begitu ya. Kita spontan tadi itu kan, istri saya satu, anak saya empat ya. Nah, dengan demikian, kalau cinta kepada Allah itu adalah sesuatu yang terkait dengan akidah, akidah dan cinta tidak bisa dipisah. Peristiwa Isra Mi'raj menguji keimanan kepada adanya Allah dan akhirat. Peristiwa hijrah menguji keimanan, apakah lebih cinta
kepada kenikmatan hidup, yaitu kita sholat di rumah, selesai itu kita bisa istirahat. Kalau kata orang Jawa, leyeh lonjor nengomah. Ya, kalau sholat nanti ada masanya sholat tak lagi lipat-lipat kaki itu, ada masanya tidur tak lagi dibuka-buka mata itu. Kalau kita pelihara, tak usah lah ya. Itu jadi ada tidur panjang yang tidak akan bangun lagi. Oleh karenanya hidup ini jangan untuk tidur. Waktu tidur itu pun harus kita ambil untuk beribadah. Ini ada dalam saya sudah bisa diskusi. Kenapa? Hidup cuma sebentar kok, hanya dipakai untuk tidur. Sedangkan tidur itu ada jangka waktunya. Menurut ilmu kesehatan, terutama teman-teman di PMI Parlemen Indonesia, kalau Bapak nanti mau donor darah, dia tanya, Bapak tidur di malam jam berapa? Bangunnya berapa? Kalau cukup 5-6 jam itu standar. Kalau kita tidur pada Isya, katakan Isya pukul 8, selesai pukul 9, kita tidur jam pertama adalah 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah cukup? Halo? Udah cukup? Bangun. Mobilan dari tahajud ini. Tahajud itu jihad. Begitu. Kalau sekarang ini mungkin jihad dalam artian berperang fisik, teman-teman kita di wilayah tertentu mengalami itu ya. Seperti di Palestina harus perang fisik. Kita di sini mungkin perang apa namanya? Perang pikiran ya. Apa itu namanya? Pesan war, ya, perang saraf ya. Bagaimana kita berstrategi untuk bisa terus melanjutkan dakwah Islam ini? Bagaimana kita berstrategi untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan taklim, sholat berjamaah di pandemi corona kan itu? Bagaimana kita bisa tetap mencari rezeki untuk ketahanan pangan, menanam tumbuhan yang mungkin 2 minggu bisa dimakan, 3 minggu bisa dipanen, sebulan, 3 bulan bisa dipanen. Saya di pesantren itu, saya bikin kegiatan ketahanan pangan, saya bikin kolam ikan, saya bikin sayur-sayuran, saya tanam ubi. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk santri kita. Lalu Ibu Sabina Syekha mengatakan cocok itu Bu, sekarang kita sedang membangun ketahanan pangan di pandemi corona ini. Maka lahan-lahan hidup itu kita dorong supaya dimanfaatkan, bahkan dinding-dinding rumah ini dianjurkan untuk diberdayakan. Bekas-bekas botol minuman itu yang plastik itu saya tidak sebut merek, itu bisa dilubangi, taruh tanah, terus taruh di situ, bikin di dinding itu diatur rapi begitu, sehingga jadi green wall. Ya, bekas-bekas timba itu jangan dibuang itu. Seperti itu kita. Tapi semua itu adalah untuk mempertahankan kehidupan yang bisa sementara. Orientasi kita ialah bagaimana kita yakin akan bertemu Allah dan akhirat ini akan menjadi destinasi. Itulah gunanya kita memperkuat keimanan dengan berpikir itu. Betul. Kalau begitu Bu ya, modal kita untuk bagaimana mengubah hati agar seperti yang kita katakan tadi itu. Zikir. Zikir itu apa? Zikir itu menyebut, mengingat, merasakan. Mesti bisa bantu ya. Ya. Menyebut kalimat zikir, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allah Akbar, takbir. Dalam konteks tasawuf kita menyebut Allah dengan status martabatnya. Subhanallah, Allah itu suci. Alhamdulillah, Allah itu terpuji. Allah Akbar, Allah itu Maha Besar. Tapi itu bertumpu pada Allah itu ilah, la ilaha illallah. Maka Rasul mengajarkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Oleh itu saya ucapkan Bu ya, saya kan di majelis wirid, saya adalah imam bawah dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Dzikir itu adalah menyebut, mengingat dan merasakan. Rasa pada hati. Ini Pak, air ini sudah bisa saya rasakan. Manis atau tidak? Manis atau tidak? Hah? Manis atau tidak? Mana tahu Bapak Ibu?
Memasukkan ini pun ada caranya Pak. Kalau saya pakai tangan kiri makruh. Kalau saya tidak bismillah tidak barokah. Kalau saya tutup terus-terusan sampai habis itu namanya comong. Apalagi memasukkan kalimat zikir ke dalam hati yang kita tidak tahu obatnya di mana. Belajarlah kepada yang ahlinya. Kalau belajar mengucap zikir saja semua orang mungkin bisa. Beliau di depan rumah saya di jalan Menyiram lantai Blok B 23 Jakarta itu zikir dari Jumat dari saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Jumat tak pergi juga dia ke masjid. Kenapa? Dia beo, tidak punya kesadaran. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah mengamalkan zikir, yang paling penting ialah bagaimana zikir itu masuk ke hati. La ilaha illallah. Lihat di sini, kalau dalam tarikat asal-usulnya caranya begini. Ketika mengucapkan la, kepala ditundukkan ke bawah, merasakan kita melihat seluruh organ tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. La ilaha illallah. Itu adalah metodologi dalam menggerakkan organ tubuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya masuk ke hati. Jangan ditanya dalilnya secara nakli, karena itu metodologi. Bukan kalau begitu yang diingatkan eksistensi Allah sebagai Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau menyebutkan Allah itu Tuhan, menyebutnya di lidah, sudah ada di hati lebih dulu atau belum? Sudah. Kalau begitu mengapa dikeluarkan di lidah? Bukankah ketika Bapak Ibu mau bicara sudah ada dulu dalam hati baru kita ngomong? Ketika kita akan menyatakan Allah itu Tuhan, perkataannya ialah la ilaha illallah, sudah ada di hati. Kenapa diucapkan? Lidah ini alat bantu untuk menyalurkan apa yang ada di hati. Kalau keluar di lidah, bersuara dia didengar oleh telinga. Kalau ada telinga lain yang mendengar dan dia suka berpikir gara-gara kita ucapkan itu, dia berpikir dia dapat pahala, kita dapat pahala dan tidak berkurang pahalanya. Dan kata Tuhan guru saya, kalau masih ada orang berpikir di bumi naik nur ke langit, sebenarnya nur dari bumi sudah panas turun ke bumi. Nur dari langit sudah panas turun ke bumi. Banyak masih. Nur yang dari bumi itu akan dibuat ke langit. Lalu orang berkata, Buya tapi kan dia kan begitu pelan-pelan, gak usah kuat-kuat. Ada di Quran, baca Quran itu. Kalau ada orang baca Quran, ada orang mau berpikir, yang berpikir dianjurkan memulangkan suara karena dia baca Quran. Kan itu maksudnya. Itu kan masalah prioritas. Dan konteks ayat itu harus kita lihat. Alhamdulillah Pak Mahdi sudah hampir 20 tahun saya memimpin zikir di Kota Medan Sumatera Utara ini. Ini dari sini saya memimpin zikir Masjid Agung. Untuk zikir jalan. Lalu dia kalau sudah kita ingin mengubah hati dengan zikir yang ada di hati, bagaimana caranya? Kalian tadi itu Pak, minimal 3 kali la ilaha illallah. Atau 33 kali kedatangan Rasul di kitab Al-Azkar tulisan Imam Nawawi. Atau 5 kali 33 karena 5 waktu sholat kita zikir. Itu yang diambil oleh Al-Ghinayyah Al-Bizan teori ISP Training 165. Kalau tarekat Naqsabandiyah 1000 kali. Kalau Bapak Ibu berpikir 1000 kali zikir jalan, itu akan ada beda rasa ketika mencapai 100, 300, 500, 700, 1000. Akan ada rasa yang Bapak Ibu tidak pernah rasakan sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu akan rasakan kalau tidak melakukan itu? Sama dengan anak gadis bertanya sama ibu bidan yang sudah punya anak 2. Bu, ibu kok bisa punya anak? Iya, pula aku menikah. Terus kalau menikah kami suami istri. Terus yang hamil aku. Macam mana bu hamil itu? Mana belum bisa ceritakan sama dia belum menikah? Macam mana pula Bapak bisa merasakan zikir kalau tidak Bapak laksanakan? Tapi untuk bisa mencapai itu memang kita perlu waktu. Lalu kalau sudah memang ada zikir di hati, zikir sir, supaya semua rasa itu fokus kepada rasa hati. Nanti kalau saya buka mata, timbul rasa ingin tahu di mana tadi berdiri Pak Mahdi bedanya.
cantik pula aku tengok. Nanti mau gue belikan ini, bikin tempat ceramah di masjid itu masa beralam di tembok, ya. Kalau dibuka kupingnya dengan suara, maka dalam teori tarikat Naksabandia latihan dikir sir, tutup yang 7 itu. Itu simulasinya. Menutupnya mana? Tutup 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut. Artinya, matikan itu, matikan dirimu di surah Al-Baqarah. Matikan dirimu. Kalau orang mati kan banyak matanya. Maka dikatakan belajar mati sebelum mati. Ini teori dan praktik dikir sir. Banyakkan mata, tundukkan kepala, letakkan dagu di dada kiri, tongkatkan lidah ke langit-langit. Tarik nafas, zikir dalam hati Allah. Arahkan ke latifatul qalbi. 5.000 kali di sini latifatul qalbi, latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul khafi, ahfa, latifatul ruh. Latifatul nafsu nanti latifatul jasa. Ada semuanya kalau dalam tarikat Naksabandia 7 tempat. Masing-masing 1.000 kecuali di sini 5.000. Untuk itu perlu waktu 2 jam pada Isya sampai jam 10 selesai. Zikir sir Allah, 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 Allah. Ini kan sekilas teori. Ya. Kalau ini sudah kita lakukan dalam latihan, nanti Bapak Ibu akan memiliki daya tahan menghadapi problema hidup ini. Kalau menjadi orang kaya, tak sombong. Kenapa? Sadar kekayaan itu cuma amanah Allah. Kalau sering tidak kaya, tidak minder. Kenapa? Yang maha kaya Allah. Jadi kita punya daya tahan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan Ustaz, dipersilakan. Silakan. Silakan Pak. Ayo, ya silakan Pak, langsung saja. Waalaikumsalam. Iya. Mengenai zikir tadi Ustaz. Iya. Jadi bagaimana jika zikir oleh imam setelah sholat itu lebih tinggi suaranya dibandingkan saat dia memimpin menjadi imam. Karena ada beberapa juga yang jemaah yang masuk ya Ustaz ya, jadi mungkin kurang tergantung konsentrasinya, dikatakan mungkin suara dari PKB itu lebih tinggi. Iya. Itu bagaimana sebaiknya Ustaz bagi imam ini? Iya. Mas. Saya bikin analogi begini ya. Saya mimpin zikir sebulan 4 kali. Satu ternyata di rumah kita Pak Mahdi, rumah tasawuf ketemu sampai alamin. Satu ketika mantan Panglima TNI almarhum Pak Joko Santoso itu hadir bersama beliau Pak Si Permanda. Karena dia bilang saya kesini Bu yang berikut zikir. Tahu saya dihormati saya sebagai mantan Panglima TNI, kami zikir. Ketika zikir itu ipar saya sebelah bilang namanya Asmudi, masih ada sekarang. Dan saya selalu merawat kebun pesantren. Ketika kami zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaud dia. Lalu selesai zikir dia datang ke saya, minta maaf Bu ya, tak terkendali, naik sendiri zikir itu. Kalau ini terjadi di majelis yang sudah sama-sama mafhum, tidak masalah. Karena itu memang bisa terjadi karena zaud rasa asyik maksud. Tapi kalau di majelis umum, upayakan itu dapat dikendalikan. Nanti timbul fitnah di majelis khusus. Tadi kan saya bilang kami kan di majelis zikir biasa. Kalau majelis zikir umum itu harus kita kendalikan. Maka caranya larikan ke zikir sir. Bisa Pak, kita kalau umpama bawa mobil itu dari gigi 3, 4, 5 cepat pindah ke la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
itu lebih nikmat. Maka berulang kali saya sampaikan, Bapak Ibu kalau belajar berenang, tentu mencari guru berenang kan? Tentu cari kolam renang kan? Tentu ada jadwal renang kan? Tentu ada kiat-kiat berenang. Dan kalau Bapak Ibu mau main berenang, cukup belajar 2-3 kali rutin, itu baru menggerakkan badan untuk sehat dan untuk obat saat terjepit apalagi gigi. Itu Pak ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Berkaitan dengan Yang tadi. pertanyaan Iya. Bapak tadi, kalau kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-A'raf, Yang saya bilang tadi. ya, bahwa kita ini berpikir dengan suara rendah dan memang tidak keras. Iya. Dan mana kira-kira kaitannya dengan orang berpikir dengan keluarga? Iya. Bapak kalau menggosok bahan yang halus ada suaranya Pak? Enggak ada. Tapi kalau misalnya Bapak menggosok lantai yang udah bekarat ada suaranya? Ada. Bapak yakin ada? Hati ini bisa bekarat. Jadi pahamkan kita sana. Hati ini bisa bekarat. Hati ini bisa kotor. Dan saya macam contohnya. Bu, kalau ibu menyuci baju batik sutra, ada suaranya. Halus ya. Kalau ibu menyuci celana anak jeans, maksudnya celana anak buatan apa bahannya jeans, ya, kena minyak seleder lagi. Nyucinya itu keras, keras Pak, bersuara. Analoginya bisa diterima. Nah, kalau bisa diterima, itulah perumpamaannya. Maka saya katakan tadi, bagi mereka yang sudah paham dikir sil, ngapain harus keras? Satu lagi contoh. Bagi orang yang baru mulai belajar mengetik, itu macam mana soal mesin gitu? Kalau kan? Tapi kalau sudah biasa, harus ya. Itulah tahapannya. Itu jawaban singkat saya. Bagi orang yang sudah mahir berzikir, itulah dia yang di ayat surah Al-A'raf itu. Di samping kalau ada orang baca Quran. Tapi maaf Ustaz, Iya. Ustaz pernah bertanya tadi kepada orang yang berzikir yang tidak sadarkan diri. Iya. Katanya tidak sadar. Gimana? Kan bisa bilang tadi Iya. sadar. Iya. Iya. Timbul sendiri. Iya. Apakah pedoman zikir itu demikian rupa? Artinya harus tidak sadar, harus hilang keseimbangan dengan Allah. Ada. Kan itu Ustaz. Oke. Apakah hilang keseimbangan kita dengan Allah kalau kita begitu? Iya. Sementara kita di sini pedomannya harus turun pelan-pelan dan memang hikmat dalam hati. Iya. Begitu Ustaz. Iya. Kalau yang tadi saya katakan tidak sadar, bukan nanti tidak sadar, tidak kontrol. Asyik maksud. Ada saya bilang tadi ya. Asyik maksud, zauq. Itu maka dalam ilmu tasawuf, bagi orang-orang yang sudah sampai ke puncak perjalanan spiritual, bisa memang kadang-kadang ada hal-hal yang aneh. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak apa-apa. Yang kita baca di Quran itu saya katakan tadi, itu adalah metode berpikir dikaitkan dengan kalau ada orang baca Quran disuruh lembut. Dan sudah saya jelaskan tadi di awal, ini untuk pemula. Dan kadang-kadang ketika kita melaksanakan zikir itu, kalau zikir jarang, itu memang ada pengaruh ucapan kepada gerakan. Kayak Bapak tadi ngomong, si Bapak bergerak, saya sekarang bergerak. Bukankah Bapak Ibu kalau saya ceramah begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini tema ceramah kita ialah hikmah hijrah. Kita sudah lama tidak ketemu dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Aku terpaku gue kayak patung gitu.
Jadi pengaruh kata-kata yang mau saya ucapkan itu bisa mempengaruhi nada oktav suara, bisa mempengaruhi gerak. Tapi ini harus orang yang mengerti kenapa dia bergerak. Yang saya bilangkan teman saya tadi itu, ipar saya itu, dia merasakan nikmatnya zikir jahar. Maka itu bagi Bapak Ibu, kalau di majelis umum orang-orang yang tidak terbiasa jangan. Karena memang Pak kadang-kadang enak mengeluarkan suara kuat itu Pak. Bapak pernah berteriak? Nah, Bapak pernah berteriak? Bapak pernah berteriak? Berteriak pernah? Suara kuat? Pernah ya? Puas ya? Ya itulah dia. Kadang-kadang harus seperti itu. Ada kadang-kadang itu cukup desahan napasmu sudah cukup. Jadi pakailah zikir itu menurut momentumnya. Jahat, silakan. Sir, silakan. Bahkan kadang-kadang zikir nafas, zikir ruh. Jika ada Bapak tanya, jadi masuk ke dalam. Bapak Ibu ketika tidur berzikir, kok bisa? Kok bisa? Tadi kan Bapak katakan di luar kesadaran. Orang yang tidur itu bisa berzikir. Gini, ketika Bapak Ibu akan tidur, Bapak Ibu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau berzikir sir di hati. Tidur. Yang tidur itu adalah saraf-saraf karena kendur, kemudian otak berhenti bekerja, hati terus. Maka apakah ketika dia berhenti mengucapkan zikir di lidah, atau berhenti mengingat di otak, berhenti mengingat di hati? Ini Pak Mandi minta izin ya, agak panjang nih gara-gara ini pendalaman ini untuk S3 ya. Ini direkamnya. Pak, maaf. Bapak menyaksikan orang-orang yang orang yang stroke, anpal obat. Pernah menyaksikan? Secara medis, dia menggerakkan matanya pun tak bisa lagi. Berarti pesan saraf dari otak sudah sangat lemah. Kalau ingat kepada Allah itu di otak, saat macam itu tentu dia lupa. Ingat itu di otak atau di hati? Di hati. Ketika orang itu sedang tidur, bukti hatinya ada, ruhnya ada, jiwanya ada, nafsnya ada. Dia bernafas mana? Bernafas. Maka apabila orang bisa berzikir setiap bernafas, dalam tidur pun dia berzikir. Tapi dilatih lah, tak bisa kalau satu jam ceramah di maghrib terus lah. Ini mesti mungkin ceramahnya Pak Mahdi. Kalau tidak, kalau kita ketemu nanti kita di rumah kasau kita di Tembung sana, habis kita begini capek istirahat sebentar, nanti sambung lagi. Kita maka perlu pakai tidak 3 hari, 7 hari, 10 hari kan. Nah udah mantap, nanti bapak rasakan. Gimana? Asal dikasih lagi dia mainkan silakan. Dengan perbuatan bisa. Oh bisa. Mana lebih afdal? Zikir dengan perbuatan atau zikir dengan lisan? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih berguna? Zikir dengan perbuatan atau zikir dengan lisan? Itu aja. Saya tanya dulu Bapak. Bapak berbuat itu digerakkan hati atau tidak? Digerakkan. Tadi Bapak mau ke masjid ini pamit dengan keluarga atau tidak? Ada ngomong sama keluarga? Paling tidak kan ayah ke masjid itu ya? Ayah ke masjid ya gitu kan? Ayah ke masjid ya gitu ya? Bapak ngomong gitu ya? Jadi ada di hati, ada di mulut, ada di perbuatan, ketiga-tiganya. Itulah zikir akbar. Maka dikatakan sholat itu zikir akbar, lengkap di situ hati, ucapan, perbuatan. Di luar sholat zikir itu bisa perbuatannya sedekah,
Bisa perbuatannya duduk ini tidak nanya, tapi duduk ini. Perbuatannya duduk zikir kepada Allah. Kalau Bapak tanya keluasan zikir, sangat-sangat luas. Bukan hanya ucapan, rasa, perbuatan, nanti ada zikir nafas. Itu lingkupnya. Tapi yang sedang saya bicarakan ini latihan zikir lisan. La ilaha illallah kaitannya dengan ilah tadi masuk ke hati. Hati membuat kita rasa. Mungkin kita bilang, Pak Mahdi, saya mohon maaf, ini saya mau bersedekah ini ada di hati, lalu diucapkan karena beliau mungkin nadir masjid, lalu perbuatannya ialah. Jadi antara rasa di hati, ucapan dan perbuatan ini tidak terpisah. Cuma kadang-kadang ada yang ucapannya terdengar, ada yang di hati itu kita omongkan sama orang, ada yang langsung perbuatan. Kalau Bapak tanya mana yang abdul tiga-tiga, tak bisa dibatin. Tak bisa dibatin. Tapi kalau untuk kita tahu orang kita ingat kepada Allah, maka kita berbuat baik. Bapak itu kaya raya dia, mesin tidak perlu AC, tapi tak teringat Allah menyedekahkan hartanya sedikit pun tidak. Tapi ketika Bapak itu nggak ngomong-ngomong, dia bilang, Pak dari saya AC 2 set, itu zikir. Ya, itu dia Pak. Oke Pak ya? Hah? Terima kasih. Nanti kita sambung Pak. Ini kalau saya sudah ini Pak. Baik Bapak Ibu. Ya, jam 6:30 saya tadi target sampai jam 6:30, tapi lebih tak apa-apa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Duhai Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, pada pagi yang penuh barokah ini kami menyengaja kembali meneruskan taklim, khususnya mengkaitkan iman, hijrah dan jihad dalam perspektif tasawuf. Ya Allah ya Rabb, bantulah kami mengubah hati kami ini dengan zikir dalam segala bentuk, agar kami lebih mencintai-Mu, kami lebih mencintai kehidupan akhirat, dan kami lebih mencintai amal ibadah yang Engkau ridhoi. Ridhoilah amal ibadah kami pagi ini. Jadikan ilmu yang kami dapat bisa kami amalkan, dan jadikan ya Allah majelis ini saksi untuk kelak kami berkumpul seperti ini di yaumil akhir. Bahkan sejak kami di alam barzah, yaumil mahsyar, sampai nanti kami kembali ke hadirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina